Selamat pagi, saudara sekalian. Selamat datang dalam ibadah kudus Gereja Injili Indonesia. Puji syukur atas hari perhentian yang telah diberikannya ya, sehingga kita bisa datang bersama-sama beribadah di gedung gereja ini, termasuk juga dengan saudara seiman secara online. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati untuk menghadap hadirat-Nya. Ibadah kudus pagi ini ditabiskan demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal yang bertata di tempat yang maha tinggi itu berkenan memberkati ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya, serta menikmati sembah sujud kita sekalian. Amin. Jemaat, dengarlah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, dan biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Puji Tuhan atas firman-Nya. Itulah yang hendak dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita, termasuk pada pagi hari ini. Karena itu marilah kita angkat suara, kita serukan kebaikan Tuhan melalui pujian nomor 189, Bila Ingat Tuhan. Betapa manis rasaku bila ingat Tuhan. Kiranya sekarang terangkat tinggal besertamu. Oh, kaulah bunga yang terindah, kau mawar dari Saron. Kaulah bakung yang di lembah gemarkan hatiku. Anugerahmu sangat besar, sungguh tak terkata. Kasih-Mu pun amat dalam, sungguh tak terduga. Oh, kaulah bunga yang terindah, kaulah mawar dari Saron. Kaulah bakung yang di lembah gemarkan hatiku. Ada kalanya hatiku sedih amat sangat, tapi mengingat kasih-Mu, duka jadi suka. Oh, kaulah bunga yang terindah, kaulah mawar dari Saron. Kaulah bakung yang di lembah gemarkan hatiku. Mari kita masuk ke dalam doa. Ya Bapa, terpujilah nama-Mu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Seisi dunia adalah ciptaan-Mu, dan Engkau atur alam semesta dengan begitu herannya. Terutama kami ini Tuhan, Engkau menciptakan kami dengan dahsyat dan ajaib, dan Engkau menaruh kekekalan dalam hati kami. Sebab itu Tuhan,
Sewaktu kami menyaksikan perbuatan-Mu yang begitu agung, anugerah-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang amat dalam, biarlah kami semua bersyukur kepada-Mu, dan kami menyerukan nama-Mu, dan kami memperkenalkan perbuatan-Mu di antara bangsa-bangsa. Termasuk dalam ibadah ini, kami hendak bernyanyi dan bermegah dalam nama-Mu yang kudus, dan kami percaya Engkau akan beri suka hati karena kami mencari Engkau. Sucikanlah kami dalam kebaktian ini. Kau sedang mau ampuni dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Biarlah kami layak untuk menghadap hadirat-Mu. Kami mohon Engkau pimpin jalannya ibadah, baik kebaktian berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, dan juga kelas-kelas sekolah minggu. Engkau berkati pelayan-pelayan hari ini, terutama Pastor Emil, Pastor Steve, dan guru-guru sekolah minggu, agar firman yang diberitakan menjadi kekuatan bagi kami. Engkau sertai jemaat yang masih dalam perjalanan, ataupun mereka yang berhalangan hadir. Kiranya Engkau tilik mereka yang lemah tubuh, dan juga yang menghadapi masalah. Biarlah Roh Kudus memberi damai sejahtera dan kesembuhan. Inilah doa kami Tuhan, dan biarlah ibadah kami menyenangkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang, dan silakan duduk. Pembacaan Alkitab pagi ini diambil dari Nehemia pasal 9 ayat 16 sampai 20. Kiranya biarlah kita membacanya bersama-sama sambil merefleksikan ya. Kalau kita dengan sejujurnya kita mirip, kita sama dengan umat Israel waktu itu. Nehemia 9, 16 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu, bertindak agu dan bersigang leher, dan tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Kau berbuat di antara mereka. Mereka bersigang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah anak Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir dan berbuat nista yang besar, engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan Engkau memberikan kepada mereka Roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga mana-Mu tidak Kau tahan dari mulut mereka, dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Puji Tuhan atas firman-Nya, puji Tuhan atas kasih setia-Nya. Mari kita merenungkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian nomor 122. Dan ingat bahwa setiap tantangan hidup, Tuhan menjaga kita. Pada bait ketiga, saya undang jemaat bangkit berdiri. Bila hatiku tak tentram, Tuhan menjaga. Serangan musuh tak bertahan, Tuhan menjaga. Tuhan menjaga, Tuhan menjaga, karena Tuhan cinta saya. Tuhan menjaga, ku seperti mutiara, Tuhan menjaga. Di
menjaga, karena Tuhan cinta saya. Tuhan menjaga. Mari kita mulai berdiri. Kita nyanyikan bait ketiga. Tuhan tak mau rohku hilang, Tuhan menjaga. Jiwaku telah ditebuskan, Tuhan menjaga. Tuhan menjaga, Tuhan menjaga, karena Tuhan cinta saya. Tuhan menjaga. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau jaga kami waktu kami mengalami kesusahan, mengalami tantangan. Engkau senantiasa bersama dengan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau anggap kami berharga di mata-Mu, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bisa bersyukur kepada-Mu, kalau Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menaikkan permohonan-permohonan kami kepada-Mu. Saat ini kami mau serahkan gereja kami, dari gereja pusat di New Jersey dan gereja-gereja cabang di seluruh dunia. Kiranya Engkau pimpin dan pakai gereja-Mu di dunia yang berdosa ini menjadi mercusuar kebenaran. Secara khusus kami mau berdoa untuk gereja-gereja Injili Indonesia di pantai barat ini. Kiranya kami dapat menjangkau dan melayani orang-orang Indonesia di sekitar kami, termasuk juga jiwa-jiwa segala bangsa yang Kau percayakan kepada kami. Kau mau beri hikmat kepada Pastor Hosea, Pastor Emil, dan Pastor Steve dalam memimpin gereja-Mu, juga setiap jemaat, agar kami semua punya satu hati dalam menjalankan misi gereja. Kami serahkan negara ini, tempat di mana kami boleh tinggal dan melayani. Engkau beri hikmat dan takut akan Tuhan atas semua aparat pemerintahan. Kami rindu melihat Amerika berbalik dari jalan yang semakin melenceng dan menyukai dosa. Kami rindu setiap bagian dari negara ini, dari pemerintah sampai rakyat, dari usia muda hingga tua, mereka yang berada hingga rakyat jelata. Kami rindu bangsa ini bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dan setiap kami punya hati yang takut akan Tuhan. Kami serahkan secara khusus pada generasi muda, para penerus negara dan gereja, dari mereka yang masih kecil hingga yang sudah bekerja. Engkau tahu ya Tuhan, di tengah kondisi-kondisi dunia yang semakin kacau, banyak di antara mereka yang kehilangan jati diri dan makna hidup. Banyak yang mengalami depresi, yang stres, patah semangat hidupnya, penuh tantangan dalam hidupnya. Ya Tuhan, Engkau kasihani mereka. Mereka yang belum mengenal Tuhan, kiranya mereka menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat mereka dan menemukan siapa mereka dan untuk apa mereka hidup. Bagi mereka yang sudah diselamatkan, tolong teguhkan iman dan mentalitas mereka. Mohon Engkau terus sertai mereka semakin kuat dan tidak serupa dengan dunia. Dan pakai mereka untuk menguatkan teman-teman mereka. Untuk kami semua yang di sini, untuk kami yang tahu secara pribadi anak-anak muda ini, untuk kami yang berinteraksi dengan mereka, ya Tuhan, ajar kami untuk bagaimana menjadi penolong bagi mereka, untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk mengajar mereka baik-baik di dalam Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, bahwa hidup kami, relasi kami dengan sesama adalah kesempatan bagi kami menjadi saksi-saksi Kristus yang melayani senantiasa menjadi lebih lagi demi kemuliaan Bapa dan meladani hidup Kristus. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian.
Oh, saya miss satu ya. Maaf, mari bangkit berdiri lagi. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam perjalanan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan pagi ini akan dibawakan oleh Pastor Emil, dan sebelumnya Saudari Liviatan akan mempersiapkan hati kita melalui persembahan pujian. Saya persilakan. Pagi semua, puji Tuhan kalau pagi ini saya diberi kesempatan untuk membawakan sebuah lagu Mandarin yang juga diiringi oleh Silas sebagai pianis. Biar lagu ini bisa menjadi berkat, judulnya Tuh Cinta Kasih Tuhan untuk selama-lamanya, tidak pernah berubah.你流着宝血，洗净我污秽，将我的生命赎回。你为了我的罪，牺牲永不悔，签名你知道恩惠。我深深体会你爱的宝贵，献上自己永追随。或伤心或气馁，或胜利或失偏，愿扛枪转但永远不后退。你爱永不变，从今直到永远，深深照光我心田。或天酸或地转，经沧海里上天，都不能叫我以你爱可缺。你流出宝血，洗净我污秽，将我的生命赎回。你为了我的罪，牺牲永不悔，全名你知道恩惠。我深深体会你爱的宝贵，献上自己永追随。或伤心或气馁，或胜利或失偏，愿扛枪转但永远不后退。你爱永不变，从今直到永远，深深照光我心田。或天酸或地沉，经沧海里上天，都不能叫我与你爱可切。你爱永不变，从
亲自到永远，深深照光我心田。和天算和地转，经沧海里桑田，都不能叫我与你爱搁浅。和天时和地转，经沧海里桑田，都不能叫我与你爱搁浅，都不能叫我与你爱搁浅。Thank you. Terima kasih untuk Saudari Liviatan yang sudah menyampaikan satu pujian yang sangat menyentuh hati. Saudara, hari ini kita akan merenungkan 4 ayat dari firman Tuhan yang diambil di dalam Nehemia pasal yang ke-9. Ayatnya yang fokus pada ayat 17 sampai dengan ayat 20. Saudara, 4 ayat ini akan membimbing kita, mengarahkan kita kepada 3 perkara penting yang memasuki satu realita kehidupan rohani, bahwa kekristenan dan terutama juga kondisi rohani umat Israel pada zaman yang lampau itu memasuki satu era yang disebut tragedi anugerah yang dilupakan. Jadi dari 4 ayat ini, dari ayat 17 itu kita akan merenungkan anugerah yang tidak diingat lagi oleh bangsa Israel. Dan acap kali di dalam kehidupan kekristenan kita, anugerah itu dianggap sebagai anugerah yang murah, yang mudah sekali untuk kita lupakan. Kemudian memasuki ayat 18, itu sangat ironis dan sangat tragis sekali, saudara, bahwa umat Israel itu mengganti Allah yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat, yang memimpin, yang memberikan perintah, diganti dengan anak lembu emas. Oleh karena anak lembu emas ini memiliki satu idea tentang Allah yang bisa dikontrol, yang bisa menurut sesuai dengan rencana dan kemauan umat Israel, sesosok pribadi Allah di dalam tanda kutip yang disembah oleh mereka, tetapi Allah yang tidak memiliki kuasa untuk memberikan perintah. Jadi mereka menciptakan Allah sendiri yang bisa diatur, yang bisa disetir, yang tujuannya hanya satu, yaitu memberikan rasa damai dan memberikan berkat-berkat di dalam hidup mereka. Dan ini juga terjadi di dalam kekristenan pada masa kini, saudara, bahwa Allah di dalam Alkitab yang berdaulat, yang berkuasa itu diganti dengan Allah lain yang seolah-olah Allah yang bersumber dari Alkitab, tetapi Allah yang bisa disetir. Allah yang dijadikan seperti sapi perah, yang bertujuan untuk dapat digali berkat-berkatnya. Kalau Allah itu sudah berhenti memberikan berkat, mereka meninggalkannya. Dan itu demikian juga terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Kemudian pada bagian yang ketiga nanti kita akan merenungkan bahwa oleh karena Tuhan itu setia, Tuhan itu cinta, memberikan bimbingan, kasih sayang, dan berkat serta mujizat yang disebut sebagai mujizat setiap hari yang selalu available all the time. Itu, saudara, mereka sudah mulai apa yang dilakukan Allah itu hanya biasa-biasa saja.
Oleh karena selalu tersedia, akhirnya mereka merasakan ya tidak ada keistimewaannya lagi. Sehingga mujizat Allah setiap hari itu mereka tidak merasakan lagi, saudara. Dianggap bahwa ya itu biasa, itu kan pekerjaan Tuhan. Dan saya memiliki hak untuk melakukan hal yang lain yang lebih luar biasa di dalam tanda kutip. Akhirnya karya Tuhan yang selalu terjadi setiap saat, setiap waktu itu dirasakan oleh mereka biasa-biasa saja. Tidak ada hal yang istimewa. Sehingga sangat lucu, saudara, mereka melupakan kasih sayang Tuhan, melupakan kemurahan Tuhan, melupakan bahwa Tuhan itu maha murah, maha pengasih, maha pengampun. Mereka lupa semuanya. Bahkan apa yang dilakukan oleh Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir sampai menyeberang ke tanah Kanaan, mereka lupa semuanya, saudara. Yang mereka ingat adalah mereka ingin melakukan pekerjaan yang lebih besar, melampaui apa yang bisa Tuhan Allah lakukan. Jadi 3 perkara inilah yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami hendak merenungkan 4 ayat dari Nehemia pasal 9. Yang merupakan bagian-bagian kebenaran dan realita rohani yang begitu jelas yang dilakukan oleh bangsa Israel pada masa yang lampau. Hanya terpaut beberapa saat setelah Tuhan membebaskan mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Segala perkara Tuhan yang besar dan ajaib itu dilupakan begitu saja. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya pada masa kini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, terasa biasa-biasa saja. Dan merasakan bahwa tidak ada mujizat, tidak ada doa yang terjawab, sehingga kekristenan memasuki satu era kegelapan yang bukan main. Kiranya Tuhan bersabda kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, nanti saya akan membaca firman Tuhan itu sekali lagi, tetapi sambil saya menyampaikan firman. Ada seorang ibu datang kepada saya yang setiap saat merangkai bunga. Ibu ini bercerita kepada saya, aduh Pak Emil, saya pada saat merangkai bunga ini pada hari Sabtu, beberapa saat kemudian bunga yang dia pakai yaitu bunga mawar, itu layu, saudara. Layu. Sehingga dia takut, waduh kalau layu ini kemudian hari Minggu bagaimana? Kemudian apa yang ibu ini lakukan, saudara? Dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, minggu ini harus dipasang di mimbar di GII, Azusa. Bagaimana kalau layu? Jadi bunga mawar itu semuanya layu, sudah. Dia berdoa, terus dia lupakan, tidur, minggu pagi dia bangun, bunga mawarnya tegak semua, saudara. Terus ibu ini mengatakan kepada saya melihat mujizat, kecil tapi bercahaya. Nah, acap kali saudara-saudara kita lupa bahwa Tuhan melakukan mujizat kecil di dalam hidup kita, tetapi kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat. Nah, ada cerita lain lagi, saudara, ada seorang pemuda, umur 36 tahun, dilarikan ke rumah sakit, oleh karena dia sesak napas, tidak bisa bernapas secara lancar. Buru-buru dia panggil, keluarganya memanggil ambulan, langsung dibawa ke rumah sakit. Sampai di ICU,
dia punya kesempatan ngomong sama dokter. Dokter, saya perlu udara. Saya perlu udara. Saya perlu udara. Kemudian dokternya mengatakan demikian. Udara itu selalu ada. Available always. All the time. Masalahnya bukan udara itu tidak ada. Masalahnya pada saat engkau itu menghirup udara dan sadar udara itu ada, engkau hidup secara sembrono. Udara yang segar disediakan setiap pagi, setiap hari, dan free. Engkau bisa menghirup secara bebas. Tetapi engkau menghirup yang lain sesuai dengan apa yang kamu mau. Engkau mulai menghirup heroin. Engkau tidak pernah lepas daripada rokok setiap hari, tidak pernah lepas. Bahkan engkau melupakan bahwa pada saat engkau melakukan perbuatan-perbuatan itu, engkau mendesak udara yang segar itu keluar dari paru-parumu itu. Bukan masalah udara itu tidak ada. Bukan masalah udara segar itu tidak available anymore. Tetapi masalahnya engkau tidak memiliki kemampuan lagi untuk mengenal udara yang segar. Dan engkau tidak memiliki kapasitas untuk menghirup udara yang segar itu sampai waktunya itu yang disebut too late. Paru-parumu sudah rusak fatal. Oleh karena kanker di dalam paru-parumu itu tidak bisa diobati lagi. Nah sekarang kau membutuhkan udara, bukan udara bebas yang kau bisa hirup setiap hari, tetapi engkau membutuhkan bantuan pernapasan. Dan bantuan pernapasan itu berisi apa? Udara juga, oksigen. Engkau dibantu, dipompa supaya kamu bisa menghirup atau menikmati udara lagi. Saudara, ini merupakan apa yang diceritakan di dalam Nehemia pasal 17-20. Menyingkap satu tragedi dengan begitu jujur dan jelas. Allah itu tidak pernah berhenti untuk memberi. Allah tidak pernah berhenti untuk mengirim mana, mengirim air. Mengirim udara yang segar, mengirim tiang awan, tiang api pada saat dan waktu yang begitu tepat. Allah tidak berhenti menyertai hidup mereka, saudara-saudara. Mana itu turun selalu dan tidak pernah leftover. Tidak pernah memberikan sisa-sisa, tidak pernah memberikan hal yang basi. Demikian juga air, saudara. Mereka tidak pernah Allah tidak pernah berhenti melakukan itu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak bisa melihat mujizat-mujizat di dalam hidup mereka. Dan ini ironis sekali, saudara-saudara. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu melakukan mujizat setiap hari. Walaupun kecil, tapi mujizat itu bukan main. Dahsyat dampaknya tersebut. Banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, saudara. Kita nyetir, kita bisa kontrol. Kita punya cara nyetir. Tetapi kita tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol orang lain nyetir mobil. Dan yang tidak bisa kita kontrol itu banyak sekali, saudara. Banyak sekali. Kita bisa kontrol kita punya hidup, tetapi kita tidak bisa kontrol orang lain hidup. Itu yang ada di luar. Kalau ada yang di dalam, kita tidak bisa kontrol kita punya jantung bekerja. Kita tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol kita punya pernapasan. Kita punya paru-paru, kita punya organ-organ tubuh yang ada di dalam. Tetapi pertanyaan besar yang harus kita perhatikan, kenapa hari ini kita tetap bisa hidup? Ada mujizat.
Dan kita lupa itu. Bahwa kesemuanya itu dilakukan oleh Tuhan yang tidak kelihatan. Tangannya yang mengontrol hidup kita. Setiap waktu, setiap saat. Kita keluar dari rumah, balik ke rumah, kita pergi ke gereja, di tempat-tempat yang lain. Di dalam dunia yang serba penuh dengan bahaya ini. Banyak orang itu mati di pinggir jalan. Banyak homeless itu mati di bawah jembatan. Banyak anak-anak yang direnggut kehidupannya terlepas dari orang tuanya secara kasar. Banyak janda-janda miskin yang hidupnya menderita. Mari kita kembali kepada kita. Kita tetap segar, kita tetap kuat sampai dengan hari ini. Siapakah yang mengontrol itu? Firman Tuhan mengatakan bukan karena kuat, bukan karena gagah, tetapi oleh karena firman Tuhan. Dengan kata lain, saudara, setiap waktu kita hidup oleh mujizat Tuhan. Setiap waktu Tuhan itu berbuat mujizat. Mari kita perhatikan ayat 17. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersih tegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Jadi apa yang terjadi saudara-saudara? Dua perkara yang harus kita ingat. Perkara yang pertama, mujizat kecil yang tidak terlihat sebagai mujizat lagi terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Banyak orang memanipulasi perbuatan Tuhan seperti bangsa Israel. Tuhan melakukan karyanya yang besar. Tidak mudah untuk mengeluarkan Israel dari lembah Goshen yang kecil, yang dekat dari Mesir itu, keluar. Tuhan harus menunjukkan 10 tulah di hadapan Fir'aun. Tuhan harus berhadapan dengan kekuatan militer yang terbesar pada waktu itu, saudara. Pada zaman itu tidak ada satu negara pun yang lebih kuat, yang lebih besar daripada Mesir. Apakah daya dan kemampuan Israel sebagai bangsa yang tidak memiliki kekuatan militer, tidak memiliki kekuatan ekonomi, tidak memiliki pengaruh di dalam negara besar itu? Mereka adalah bangsa budak, saudara-saudara. Tetapi yang melepaskan mereka itu adalah tangan Tuhan yang perkasa, saudara. Sampai Fir'aun itu bertekuk lutut di hadapan seorang hamba Tuhan yang tidak memiliki kemampuan berbicara secara baik, yaitu hambanya yang bernama Musa itu. Begitu dikeluarkan oleh Tuhan, mereka memasuki satu laut besar, Laut Kolsom. Siapakah yang memiliki kekuatan untuk membelah laut itu? Kecuali Tuhan. Mereka melihat. Begitu mereka sampai di seberang, mereka melihat bahwa tentara-tentara Mesir itu mengejar mereka dengan kereta besi. Mereka mulai ketakutan. Pada saat mereka ketakutan, mereka lupa akan mujizat Tuhan. Sehingga pada saat mereka berjalan di Laut Kolsom itu, di antara tangan Tuhan yang terbentang sehingga laut itu terbentuk menjadi dinding itu, mereka tidak bisa melihat mujizat itu. Mereka berjalan di dalam perlindungan mereka Tuhan, tetapi diiringi dengan ketakutan dan mulutnya memaki-maki Musa. Luar biasa. Jadi begitu mereka berjalan, sambil berjalan mereka melupakan kuasa Tuhan, dan sambil berjalan mereka itu komplain kepada Tuhan. Disitulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mata manusia begitu mudah sekali untuk tidak melihat karya Tuhan yang besar dalam hidupnya. Pada saat ini saudara,
Banyak orang Kristen ingin melihat mujizat. Kalau ada kesembuhan rohani, berbondong-bondong orang datang. Mereka ingin mencari mujizat, merasakan mujizat. Padahal mujizat Tuhan itu available always. Selalu tersedia 24 jam. 7 hari non-stop. Kenapa? Karena manusia tidak bisa hidup tanpa mujizat Tuhan. Manusia tidak bisa hidup tanpa mujizat Tuhan. Dan Tuhan itu menyediakan hal yang sungguh-sungguh ajaib. Yang kita sendiri lupa akan hal ini. Setiap minggu non-stop, saudara. Firman Tuhan itu diberikan sebagai karya mujizat ilahi. Karya mujizat ilahi disampaikan melalui pemberitaan firman Allah. Kalau saudara-saudara menangkap mutiara-mutiara di dalam pemberitaan firman, jiwa kita ini disembuhkan, pikiran kita ini disegarkan, mata kita ini bercahaya. Oleh sebab itu Daud itu berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku memohon kepada Engkau, celikkanlah mataku, supaya mataku ini bercahaya melihat terang di dalam kehadiran-Mu ya Tuhan. Jadi Daud itu setiap hari mencari Tuhan hanya sekedar ingin menyenangkan telinga terhadap apa? Terhadap firman Allah. Terhadap firman Allah. Setiap minggu begitu kita datang ke rumah Tuhan, Tuhan menyediakan firman yang selalu available buat kita. Setiap hari Jumat juga demikian, saudara-saudara. Diberitakan firman Tuhan secara free kepada kita semuanya. Dan yang luar biasa. Begitu saudara bangun pagi, saudara membuka iPhone saudara membuka WhatsApp, di situ tertera jaringan doa. Dan setiap pagi Tuhan memberikan tetesan mujizat yang ajaib melalui firman Tuhan. Di dunia ini perkara yang ajaib dari Tuhan selalu tersalur melalui firman-Nya. Kita tidak mendengar firman, kita tidak bisa mendengar mujizat Tuhan. Kita tidak melihat firman, kita juga tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Kita tidak hidup di dalam firman, maka kita juga tidak hidup di dalam mujizat Tuhan. Kita tidak menjalankan firman di dalam kehidupan ini, kita juga tidak menikmati dan makan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Padahal tidak henti-hentinya Tuhan itu menyediakan mujizat. Tetapi sayangnya saudara-saudara, seperti bangsa Israel, acap kali kita mencari firman yang cocok dengan hati dan pikiran kita. Kalau firman Tuhan tidak cocok dengan hati dan pikiran Tuhan, kita menolak dan mengatakan, aku tidak dapat apa-apa. Aku tidak dapat berkat pada saat aku datang beribadah kepada Tuhan. Masalahnya bukan firman. Masalahnya bukan pengkhotbah. Masalahnya bukan firman yang tertulis. Masalahnya adalah hati saudara-saudara seperti di dalam firman Tuhan bangsa Israel dikeraskan. Ditutup oleh ketidaksukaan, oleh antipati, oleh disagreement, sehingga hati ini menjadi gersang, menjadi sakit, dan hati ini menjadi gundah gulana. Nah, pada saat hati ini tidak diberikan percikan firman Tuhan, Mazmur pasal 1 mengatakan, dia tidak seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan layu, dan dia akan kering, dan dia akan terlempar dari persekutuan di dalam firman. Mujizat Tuhan selalu diberikan
di dalam segala cara yang Tuhan lakukan. Dan yang paling utama dan terutama pada saat Tuhan menyampaikan firman-Nya. Anak-anak kecil dibawa oleh orang tua ke sekolah minggu. Tujuannya hanya satu. Supaya anak kecil ini mengalami kuasa mujizat Tuhan. Agar hati mereka itu menjadi hati yang teduh. Hati yang takut akan Tuhan. Hati yang kuat sehingga begitu mereka memasuki dunia yang jahat ini. Yang memiliki pengaruh begitu dahsyat yang merubah akal budi manusia. Merubah mentalitas manusia. Sudah dipersiapkan oleh firman itu sendiri. Menjadi satu pribadi yang tahan uji. Tujuan daripada guru-guru sekolah minggu itu tidak menjadikan anak-anak seperti anak yang hilang. Masuk ke dalam dunia dengan hati yang rapuh. Dengan hati yang tanpa firman daripada Sang Bapa. Sehingga begitu mereka memasuki dunia, mereka terhilang, mereka dijebak, mereka jatuh di dalam bujuk rayu dunia. Dan di dalam dekapan kuasa yang tidak kelihatan, yaitu iblis itu sendiri. Oleh sebab itu begitu anak-anak dibawa ke sekolah minggu, tujuannya hanya satu. Tuhan, bentuklah mereka dengan firman-Mu yang berkuasa. Nah saudara, kenapa ada banyak orang tua itu percaya bahwa firman itu bisa membentuk hati dan jiwa anak-anak? Perkataan dari Presiden Jimmy Carter. Dia mengatakan, aku menjadi seorang presiden adalah hasil daripada jeripaya guru-guru sekolah minggu. Karena guru-guru sekolah minggu menanamkan satu kekuatan firman di dalam batinku. Aku menjadi orang pada saat ini oleh karena firman itu terus bertumbuh di dalam jiwaku. Nah, saudara, firman Allah itu adalah kekuatan yang ajaib. Di dalam Injil dikatakan, Injil itu adalah kekuatan Allah. The dunamis of the Lord. Dinamis daripada Allah. Kekuatan Allah yang disebut mukjizat dari sorga. Untuk membawa orang keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seorang yang bernama Corrie ten Boom. Seorang wanita dari keluarga Kristen, saudara-saudara, pada masa Perang Dunia Kedua, bersama dengan keluarga dia itu ditangkap oleh Nazi Jerman. Kemudian dibawa, karena keluarga ini, saudara, dipimpin oleh Corrie ini menyelamatkan orang-orang Yahudi di rumahnya. Sehingga Corrie dan keluarganya itu bersama dengan kakaknya yang bernama Betsy, itu dibawa ke kamp konsentrasi yang bernama Ravensbrück di Belanda. Nah di situ saudara, mereka mengalami kelaparan, penyakit, kekejaman, kematian setiap hari. Semua orang mengeluh, semua orang itu berduka cita dan hanya menunggu kematian. Tetapi Corrie, saudara-saudara, memiliki mata yang berbeda. Banyak tahanan yang mati secara sia-sia di dalam frustrasi, depresi. Tetapi Corrie melihat mujizat Tuhan itu setiap hari. Dia itu menulis demikian, saudara. Perhatikan kata-katanya, sangat-sangat luar biasa. We learn to thank God for every flea. Flea itu kutu, saudara. Jadi dia bersyukur oleh karena kamp wanita yang ada di Ravensbrück itu dipenuhi oleh kutu. Ada kutu rambut lah, ada kutu di dinding-dinding, ada kutu di kayu-kayu, di tempat tanah-tanah itu penuh dengan kutu. Apa yang terjadi, saudara? Corrie itu bersyukur oleh karena kutu-kutu tersebut. Kalau ditanya kenapa kamu bersyukur melihat kutu-kutu yang begitu banyak menjijikkan? Dia mengatakan demikian. Setiap kutu yang berjalan, aku melihat mujizat Tuhan. Loh kenapa? Karena kutu ini dipakai oleh Tuhan untuk membentengi kami
dari kekejaman tentara Nazi, terutama terhadap kaum wanita. Kenapa? Oleh karena adanya kutu yang banyak di tempat itu, tentara-tentara Nazi tidak memiliki keberanian untuk memasuki kamp konsentrasi tersebut. Alhasil ialah Kori bisa memimpin tahanan wanita itu di kamp konsentrasi dengan saat teduh, dengan firman Allah. Setiap saat, setiap waktu mereka itu bertekun mendengar firman Allah. Dan firman Allah itu memberikan mujizat. Mujizatnya apa? Firman Tuhan itu menggerakkan kutu-kutu yang kecil itu untuk menjadi tentara-tentara mengelilingi para tahanan wanita tersebut. Dan itu tercatat di dalam sejarah pada zaman Perang Dunia yang kedua. Kori ten Boom itu melihat mujizat Tuhan dari sesuatu yang tidak dilihat oleh dunia. Saudara-saudara, di sekeliling kita ini banyak mujizat Tuhan. Banyak sekali. Cobalah bukalah mata saudara. Tuhan menghendaki mata saudara itu terbuka pada saat engkau melihat dirimu itu sakit. Kedokteran mengatakan no hope. Ilmu kedokteran mengatakan tidak ada teknologi baru. Tidak ada penemuan kedokteran lagi yang bisa menyelamatkan orang ini. Begitu mendengar suara itu saudara-saudara, maka kita dihantui oleh ketakutan. Kita dihantui oleh kecemasan. Kita dihantui oleh depresi. Dan akhirnya kolaps kita punya semangat untuk hidup. Pada saat kita kolaps semangat kita untuk hidup, disitulah penyakit itu memberikan daya kematian yang sangat dahsyat yang menyerang saudara-saudara. Kenapa kita perlu mujizat Tuhan untuk melihat penyakit itu? Karena hanya dengan mata ilahi saja kita bisa melihat mujizat Tuhan itu. Tuhan melakukan mujizat yang kecil, yang tidak tampak oleh mata. Seperti Tuhan itu menanamkan satu biji sesawi di dalam batinmu. Biji sesawi itu adalah biji yang tidak tampak, yang tidak kelihatan. Tetapi begitu biji sesawi itu saudara perhatikan, saudara sirami, saudara rawat setiap hari, maka biji sesawi itu bukan biji yang kecil lagi. Tetapi biji sesawi itu akan mulai tumbuh menjadi besar. Dan dia akan tumbuh menjadi satu pohon yang besar sekali. Dan disitulah Tuhan memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Bukalah matamu untuk melihat biji sesawi di dalam kondisimu yang tidak memiliki harapan tersebut. Supaya apa? Supaya matamu melihat mujizat Tuhan yang kecil. Kita melihat kutu busuk yang dilihat oleh Kori, yang tidak dilihat oleh dunia. Tetapi Tuhan bisa memakai kutu busuk yang kecil itu menjadi mujizat yang kecil tetapi memberikan dampak yang besar. Puji nama Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita ini Tuhan meminta kepada kita. Seperti Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu adalah pelita bagiku. Kenapa pelita? Oleh karena Tuhan menghendaki mata kita ini terbuka untuk melihat apa yang diterangi firman. Dan firman-Mu itu adalah terang bagi jalanku. Kenapa kita ini dikasih firman terang bagi jalan waktu kita jalan? Tuhan menghendaki mata kita ini melihat apa yang disoroti oleh firman supaya kita jalan mengikuti terang tersebut. Tuhan tidak menghendaki kita fokus kepada masalah. Tuhan tidak menghendaki kita jatuh karena kita selalu melihat masalah di depan kita. Bukalah matamu. Bukalah matamu.
Jangan mengatakan bukalah kacamatamu. Bukalah matamu. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat mujizat Tuhan yang seperti biji sesawi tersebut. Tidaklah mungkin kita bisa melihat biji sesawi selain kita membuka mata lebar-lebar dan mengatakan seperti Daud mengatakan, bukalah mataku Tuhan, biarlah mataku bercahaya dan melihat terang di dalam terang-Mu. Itulah firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, ayat 18. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir dan berbuat nista yang besar. Pada saat seseorang itu melupakan karya-karya besar Tuhan, dia lupa akan mujizat Tuhan. Dan dia tidak sanggup melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang terjadi selanjutnya, saudara-saudara? Mereka cenderung membuat Allah yang bisa mengikuti kehendaknya. Dia akan cenderung membuat Allah dan menyembah Allah tersebut yang mau menurut apa yang mereka minta. Nah, banyak yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan seperti ini, saudara. Kita mencari Tuhan yang mau menganugerahkan apa yang kita minta. Kita mencari Tuhan agar supaya kita bisa menuntut Tuhan untuk melakukan karya kesembuhan yang aku kehendaki. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel dengan lembu emas. Kenapa disebut anak lembu? Anak. Bukan membuat lembu emas, tapi anak lembu emas. Karena anak ini, saudara-saudara, disebut anak, karena anak ini bisa diatur. Bisa diarahkan, oleh sebab itu disebut anak. Anak lembu emas itu adalah yang pasif, yang bisa digandeng, ayo ikut aku. Kalau tidak mau nurut bisa dipecut, saudara-saudara. Anak lembu emas yang bisa dielus-elus kepalanya. Aduh, ni shi wo de haizi. Dielus-elus. Ada rasa bangga terhadap anak lembu emas ini. Kemana saja Anda pergi, saudara bisa menyeret anak lembu emas tersebut. Saya masih ingat ilustrasinya Pendeta Hosea tentang kaleng sardin. Nah, ilustrasi itu luar biasa. Luar biasa. Acap kali kita tidak sadar kita jalan, kaki kita diikat oleh tali kaleng sardin itu juga. Jadi jalan kloneng. Di dalam kehidupan kita ini secara tidak sadar kita juga menarik tali. Di mana tali itu adalah ada Allahmu yang disebut anak lembu emas. Dan kau mendengar satu seruan dari bangsa Israel. Dari Harun sendiri mengatakan, inilah Allahmu yang membebaskan engkau keluar dari tanah Mesir. Dan kita seret Allah itu ke Las Vegas supaya menang lotre. Kita seret anak lembu emas ini kemana saudara mau. Asal nurut, maka kita sembah. Jadi Israel menggantikan Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, dengan Allah yang sesuai dengan selera mereka. Nurut saja. Tuhan, aku sembah engkau. Tapi kalau saya berdosa, okelah, jangan disentuh-sentuh itulah. Saudara, di sini ada seorang raja yang bernama Henry ke-8. Henry ke-8 itu memiliki cara hidup yang luar biasa. Oleh sebab itu di England itu dia dinobatkan oleh gereja, oleh pemimpin-pemimpin gereja sebagai defender of the faith. Orang yang bisa mempertahankan imannya.
Tetapi Henry ini memiliki istri yaitu Ratu Catherine of Aragon. Setiap memberikan keturunannya selalu perempuan, saudara. Sehingga Henry ke-8 itu mengatakan, waduh, kok perempuan? Oleh sebab itu dia mau menceraikan Catherine of Aragon ini dan akan mempersunting seorang wanita yang lain. Firman Tuhan mengatakan tidak. Gereja mengatakan no way. Kerajaan England mengatakan tidak mungkin itu terjadi. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Henry ini, saudara-saudara, pada tahun 1534, dia itu mengeluarkan satu fakta yang disebut The Act of Supremacy. The Act of Supremacy itu ialah dia mendirikan gereja sendiri yang disebut The Church of England, saudara-saudara. Dan dia menjadi the leader of the church. Dia menjadi pemimpinnya, dia menjadi rajanya. Dia menguasai semuanya, saudara-saudara. Dan memberikan peraturan yang baru. Memberikan penafsiran yang baru. Dan pada waktu itulah dia menceraikan Catherine of Aragon dan mempersunting wanita lain. Masalahnya, saudara-saudara, dia tetap menyembah Tuhan, betul. Dia tetap mengikuti ajaran Alkitab. Dia ibadah secara tetap. Tetapi masalah yang terbesar di sini, dia harus bisa memproklamasikan atau menyediakan Tuhan yang sejalan dengan pikiran dan kehendaknya dan kemauan dia. Inilah persis tepat yang dilakukan oleh bangsa Israel. Setelah mereka menolak Yahweh Elohim, mereka mendirikan denominasi baru. Denominasinya apa? Denomination dari anak lembu emas. Yang disebut The Church of Anak Lembu Emas. Disembah, saudara-saudara. Dan menyebut anak lembu emas itu sebagai Yahweh Elohim. Karena dia mengatakan, inilah Allahmu. Atau Sem Adonai Elohenu. Sama persis. Yang membebaskan engkau keluar dari Mesir. Juga memakai Torah Tuhan. Oke? Memakai Torah Tuhan yang baru saja diturunkan dari puncak Sinai. Tetap memakai itu. Tetapi sekarang tujuan daripada ibadah penyembahannya itu bukan Yahweh Elohim yang hidup, yang berdaulat, yang selalu murka terhadap dosa, yang membenci apa yang disebut hal menjijikkan di hadapan dia. Dan dia mengganti dengan anak lembu emas. Anak lembu emas ini, saudara-saudara, menyediakan teologia yang baru. Teologianya apa? You can do what you want to do. Kamu boleh melakukan apa saja yang disebut liberalisme. Kamu mau menyembah dewa? Oke, silakan. Asal hatimu tetap di Yahweh. Kamu boleh melakukan hal apapun saja. Termasuk melakukan apa yang dilakukan oleh dunia. Oke. Asal hatimu tetap menyembah Yahweh. Dan ini banyak dilakukan. Sekarang kekristenan itu, saudara-saudara, kita sendiri bingung. Mana yang benar? Mana yang benar? Pada saat saya tadi menyanyi ya. Tuhan menjaga, Tuhan menjaga. Hati saya ini terharu. Karena di dalam lagu itu ada mujizat Tuhan yang kita tidak lihat. Tuhan menjaga. Tuhan menjaga tidak seperti hansip yang datang jam 6 sore, setelah orang-orang tidur dia pulang.
Tuhan menjaga dengan kuasa-Nya. Tuhan menjaga dengan perhatiannya. Tuhan menjaga dengan penyediaannya. Yang semuanya itu unconditional, 24 hours, 7 day. Oleh sebab itu di dalam Mazmur 121, Dialah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur ataupun terlelap. Tapi kita lupakan hal itu. Melalui apa yang dialami oleh bangsa Israel ini, saudara-saudara, biarlah kita selalu ingat. Jangan menggantikan Allah dengan Allah yang menurut kehendak kita. Tabuh itu kita lakukan. Karena setiap kali kita mengalami hal demikian, aduh Tuhan tidak mengubah anakku. Ya sudahlah, freks saya sama Tuhan. I don't care about him anymore. Artinya apa? Lord, I want to worship you. But in one condition, you must obey my request. Kamu harus tunduk kepada permohonanku. Kalau saudara memiliki Tuhan yang seperti ini, itu bukan Tuhan lagi. Bukan Tuhan lagi, betul enggak? Yang menjadi Tuhan itu adalah kehendak kita, keinginan kita, saudara-saudara. Padahal Tuhan Yesus itu mewanti-wanti kita sekalian. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kekuasaan yang terhebat bukan terletak di bumi. Kekuasaan yang maha dahsyat itu adalah terletak di sorga. Kalau di sorga saja itu tunduk kepada kehendak Allah. Bagaimana orang-orang di bumi, bagaimana alam semesta tidak tunduk kepada kehendak Allah. Orang-orang yang ada di bumi itu menuntut memiliki Tuhan yang bisa mengikuti hukum-hukum dunia. Menuntut Tuhan yang bisa mengikuti hukum-hukum LGBT. Mengikuti Tuhan yang yes terhadap abortion. Menuntut Tuhan yang selalu oke kepada divorce. Apakah ini yang kita sembah Tuhan? Ini anak lembu emas. Ini anak lembu emas. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya kedaulatan. Tuhan yang punya kuasa. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menuntun, dan Tuhan yang memberikan berkat di dalam kehidupan kita. Ayat 19, engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Saudara, yang Tuhan lakukan itu setiap hari tanpa berhenti kepada orang Israel yang sedang melakukan perjalanan di padang gurun tersebut, saudara. Tetapi, apa yang terjadi, saudara? Karena mujizat itu terus-menerus diberikan oleh Tuhan. Tidak pernah berhenti. Akhirnya apa yang diberikan oleh Tuhan itu dianggap oleh mereka, ya biasa-biasa lah. Ya biasa-biasa. Jadi tidak usah diinget-inget lah. Itu kan Tuhan wajib melakukan itu. Karena dia Tuhan kok. Jadi Israel itu menganggap apa yang dilakukan Tuhan itu biasa-biasa. Tidak ada istimewanya. Nah, coba kita evaluasi sejenak hidup kita, saudara. Kita berdoa, setiap kali malas oleh karena kenapa? Ya, biasa-biasalah. Kita menerima berkat Tuhan, ya biasalah. Karena saya punya pendidikan kok. Saya jadi konsultan. Saya jadi ahli cyber technology. Saya accountant yang handal. Saya seorang ahli IT yang incomparable.
Saya punya ini, saya punya itu. Saya berjalan, ya oke, saya berjalan sebagaimana aku berjalan. Nah, acap kali ketika menyandang hal-hal seperti ini, kita pergi bekerja, kita pulang, kita makan, kita minum, kita melakukan semuanya itu, terjadi sekian tahun, akhirnya apa? Kehidupan itu adalah biasa-biasa saja. Sehingga karena biasa-biasa saja ini, membuat kita melihat perbuatan Tuhan itu juga biasa-biasa saja. Ketika Israel itu sampai di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, mereka menoleh ke belakang, melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Biasa itu mah. Mereka kehilangan kemampuan untuk apresiasi, memberikan apresiasi kepada Tuhan. Mereka tidak mengucapkan syukur dengan tulus hati kepada Tuhan. Karena menganggap apa yang dilakukan Tuhan itu biasa. Sesuatu habit di dalam kehidupan ini. Nah, inilah yang terjadi di dalam gereja Efesus. Mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Mereka membaca firman Tuhan. Mereka memberi persembahan. Mereka memberikan perpuluhan. Mereka memuji Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan, aku mencela engkau. Karena kenapa? Karena engkau kehilangan kasih-Mu yang mula-mula. Yang disebut kasih yang mula-mula ini adalah kita menganggap hal-hal yang dikerjakan oleh Tuhan itu sudah bukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi biasa-biasa saja. Coba saudara kita kembali kepada kehidupan keluarga kita. Yang disediakan oleh seorang nyonya atau ibu rumah tangga. Menyediakan kopi, menyediakan breakfast, membersihkan rumah, memasak. Itu terjadi kalau pernikahan 50 tahun, 50 tahun dilakukan oleh seorang ibu, seorang istri di rumahnya. Tetapi kenapa ada seorang laki-laki, saudara-saudara, di kantornya, ada seorang wanita yang melakukan hal yang sama, seperti yang istrinya lakukan. Menyediakan kopi. Kalau berangkat kerja, wanita ini membawa sedikit kue, kemudian diberikan kepada dia. Kenapa laki-laki ini melihat apa yang dilakukan oleh orang ini sangat luar biasa? Penuh perhatian, penuh sentuhan, mengharukan. Luar biasa, aku tersentuh melihat kenapa istriku tidak bisa begini ya. Padahal yang dilakukan istrinya sama. Bahkan itu hanya berlangsung 1 tahun. Ini 50 tahun loh. Kenapa bisa terjadi? Karena yang dilakukan oleh si istri biasa-biasa saja. Dan yang dilakukan oleh nyonya muda ini adalah luar biasa. Yang luar biasanya apanya? Firman Tuhan mengatakan, engkau menyembah anak lembu emas, bukan karena Tuhan berubah. Bukan kasih Tuhan itu menyurut. Bukan karena pemeliharaan itu menyurut. Tapi hatimu yang berubah. Pikiranmu yang berubah. Daya kamu merespon terhadap mujizat Tuhan itu yang berubah. Padahal Tuhan itu sudah melakukan mujizat setiap hari. Seperti embun di waktu pagi hari. Melalui tangan sang istri. Melalui tangan sang nyonya. Setiap nasi itu mengepul hangat dikeluarkan. Itu mujizat Tuhan. Kenapa mujizat Tuhan? Karena sang istri tidak pernah menyediakan nasi yang sudah basi untuk suaminya. Betul tidak? Betul tidak? Itu 50 tahun loh. Kalau Tuhan setiap hari, mana itu fresh. Tidak pernah sisa. Bahkan Tuhan mengatakan, jangan kamu simpan. Kenapa? Besok aku kasih yang baru. Dasar orang Israel. Disimpan. Sampai tempatnya bekas ground beef itu loh. Juga disimpan, dicuci. Tempatnya susu itu juga dicuci, saudara.
Siapa tahu nanti dipakai. Orang Yahudi juga demikian, ini mana disimpan. Burung puyuh dimasukkan ke dalam kandang. Padahal besok muncul lagi burung puyuh. Yang burung puyuh di kandang untuk apa? Jadi kurus, dilepasin lagi. Mana yang sudah disimpan oleh mereka, begitu pagi dibuka basin, baunya sudah busuk. Dibuang akhirnya. Dikasih mana yang baru. Tuhan melakukan itu berapa lama? 40 tahun, bayangkan. Tapi selama 40 tahun itu, mereka menganggap biasa-biasa saja. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan. Kalau hati saudara tidak mendapat apa-apa di gereja, karena saudara tidak menyiram dengan firman. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik ever dalam hidupmu. Katakan bersama-sama dengan saya, God is good all the time. 1, 2, 3. God is good all the time. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Biarlah ini membuka mata batin kami. Kalau Tuhan tidak pernah berhenti melakukan mujizat dalam hidup kami. Roma 8 ayat 28 mengatakan, Tuhan melakukan perkara yang baik. Mujizat yang baik, firman yang baik, bimbingan yang baik, tuntunan yang sempurna. Cara Tuhan menyembuhkan sakit kami, juga cara yang berbeda yang dilakukan oleh yang lain. Tuhan bisa memakai dokter yang paling bodoh sekalipun. Tuhan bisa memakai obat yang paling sederhana sekalipun. Karya mujizat Tuhan itu dilakukan oleh Tuhan setiap waktu, setiap saat. Oleh sebab itu, celikkanlah mata kami untuk melihat biji sesawi, the very small miracle yang Tuhan tanamkan di dalam hidup kami. Kecil, tapi celikkanlah mata kami untuk melihatnya. Supaya melihat mujizat Tuhan itu tumbuh hidup dan berkuasa dalam diri kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pemberitaan firman hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Kiranya kita senantiasa ingat ya akan perbuatan Tuhan dalam hidup kita dan kita bertekad untuk senantiasa setia. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian nomor 23 bagian belakang sambil menjalankan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui sel atau di kotak di belakang atau mengirim cek ke alamat gereja. Mari kita menyanyikan pujian nomor 23 bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, dan sambil berdiri kita nyanyikan kembali bahasa Indonesianya. Setiap langkah selalu ikut Yesus. Yesus akan pimpin jalanmu, ikutlah Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Ini jalan kemenangan. Ikutlah Yesus, one step at a time, one step at a time, only one step at a time. This is the way the Lord will lead you, one step at a time. Take that one step carefully, walk that one step prayerfully. This is the way of victory.
one step at a time. Jemaat silakan bagi berdiri. Nyanyikan bahasa Indonesianya lagi. Setiap langkah selalu ikut Yesus. Yesus akan pimpin jalan, ikutlah Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Ini jalan kemenangan, ikutlah Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas ibadah yang menyegarkan kami. Kami bersyukur dapat mengingat akan kasih kuasa-Mu melalui puji-pujian dan firman Tuhan. Dan kami bersyukur atas kekuatan dan peringatan yang Engkau berikan melalui firman-Mu terutama untuk kami melihat akan berkat-berkat Tuhan, mukjizat-mukjizat Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang hidup baik dalam kehidupan kami. Dan kami dapat bertekad untuk senantiasa ikut Engkau dengan setia, karena Engkau adalah setia. Kami mau serahkan persembahan uang ini, kiranya Engkau juga berkenan. Sewaktu kami memberi, biarlah kami memberi dengan hati yang bersyukur, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan kiranya Engkau pakai uang-uang ini menjadi berkat dan memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita membaca ayat emas yang diambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Mari kita membacanya 2 kali bersama-sama demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, maka ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 11. Sekali lagi, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 11. Jemaat dipersilakan duduk. Pengumuman gereja dapat dibaca dengan men-scan barcode yang di layar. Sebelumnya gereja menyambut jemaat yang hadir dalam ibadah ini, terutama yang baru pertama kali datang. Saya melihat wajah-wajah baru. Silakan datang. Semoga gereja kami dapat menjadi tempat tinggal rohani buat saudara sekalian. Mengenai jumlah yang hadir dan jumlah persembahan minggu lalu, ada tertera di warta. Dan terima kasih untuk persembahan bunga dari Ibu Juliana Chong dan konsumsi yang telah disediakan oleh Ibu Emma dan Ibu Maya. Terima kasih Raymond, Peter, Alvin di bagian media, juga Caroline dan Hendra yang setia menjadi usher dan membuat warta. Untuk pengumuman selanjutnya, persekutuan doa akan diadakan setiap hari Jumat jam 7.30 malam. Harap kehadiran saudara sekalian. Dan setelah makan siang ada latihan paduan suara. Ngomong-ngomong tahun baru, semangat baru. Termasuk kalau mau melayani, silakan. Kita ada banyak sekali wadah-wadah pelayanan, paduan suara, kebaktian doa, termasuk bagian dapur, termasuk tata menjaga gereja, ya kita sebut seksi umum. Kalau nggak mau yang lain-lain itu, nah ada satu kan, bisa memperhatikan jemaat. Itu salah satu hal yang kita semua bisa. Paling nggak ngomong, apa kabar, ada yang bisa saya doakan. Ya, jadi semangat ya untuk melayani. Oke, untuk pengumuman berikutnya, minggu depan ada perjamuan kudus, harap jemaat mempersiapkan diri, dan juga ada acara camping, 4th of July camping. Ayo rek melok, itu saya terjemahkan, ayo ikut sama-sama. Di Malibu State Park, Juli tanggal 2 sampai 4, untuk biaya dan pendaftarannya akan menyusul. Dan juga hari Jumat tanggal 20 Februari sebelum Sinja, atau setelah Sinja ya, setelah tahun baru Imlek, jam 7 malam ada potluck
menyambut Chinese New Year. Dan terakhir ada jemaat-jemaat yang berulang tahun di bulan Januari ini. Ada listnya. Kalau tidak, saya akan bacakan. Selamat ulang tahun kepada Jena Wijaya, Pak Aris Dima, Bapak Charles Liang, Tuti Rahayuningsih, Kenny Gosali, Nathan Wangsa, Jesslyn Homidan, Levi Trisnadi, Christopher Junaidi, Michelle Lam, Jessica Lam, dan Ibu Emalia Nalim. Selamat ulang tahun kepada saudara sekalian. Apakah ada pengumuman tambahan? Kalau tidak, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doksologi. Setiap jemaat pulang penuh dengan sejahtera Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, cinta kasih dan sejahtera daripada Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan serta kekuatan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita tetap berdiri sebelum kita doa makan siang. Mari kita nyanyi happy birthday untuk saudara-saudara kita pada bulan Januari. Coba lihat namanya, lihat di samping saya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, tambah imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Lihat namanya siapa di samping saudara. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari kita berdoa, Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir, dan firman Tuhan yang telah kami terima melalui mulut hamba-Mu boleh jadi berkat untuk hidup kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur pada hari ini kami bersama-sama merayakan saudara-saudara kami yang hari ulang tahun pada Januari. Berkati hidup mereka ya Tuhan. Dan kuduskan hidup mereka. Pakai hidup mereka. Sehingga hidup mereka selanjutnya lebih indah. Lebih memancarkan kemuliaan Tuhan. Lebih jadi berkat untuk dunia. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami jauh bentar terima kasih Ibu Emma sama Ibu Maya yang mempersiapkan makan siang untuk kami ya Tuhan. Berkati cinta kasih mereka, berkati makan siang hari ini, menjadi kekuatan kesehatan kami ya Tuhan. Kami jauh terima kasih Ibu Yuliana Chong yang persaudaraan yang begitu indah, harum di depan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan dan berkati cinta kasihnya dan persembahannya.
Berkatilah setiap keluarga kami ya Tuhan. Maupun kesehatan keluarga kami, pekerjaan ataupun bisnes, dan juga masa depan adik-adik kami serahkan dalam tangan Tuhan. Khusus bagi yang sakit, Tuhan menjamah mereka satu persatu. Berikan mereka kesembuhan, berikan mereka kekuatan yang baru. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai.